Kenapa kebanyakan marketer gagal mendapatkan hasil? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering kali muncul di kepala kebanyakan marketer dan itulah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya Aryan Syah dan sekaligus saya juga mewakili sahabat saya Setia Kencana untuk menyapa Anda di grup Facebook ini. Dan di video kali ini saya akan mengupas kepada Anda tentang topik yang sudah saya katakan tadi. Kenapa kebanyakan marketer gagal mendapatkan hasil. Nah, oke, langsung kita pada intinya ya. Jadi kenapa kebanyakan marketer itu sulit mendapatkan hasil? Jadi begini, banyak sekali para pebisnis ya, para marketer entah itu newbie atau mereka yang bahkan sudah berpengalaman bertahun-tahun sekalipun, mereka memulai bisnis karena ingin mendapatkan hasil. Ya, bener nggak? Mereka memulai bisnis A, bisnis B, ingin mendapatkan penghasilan yang gede, ingin mendapatkan kebebasan waktu, ingin mencapai nilai nominal pendapatan yang sekian, tapi mereka melupakan satu hal, yaitu yang namanya proses. Nah, ada proses, ada hasil. Ya ini semua orang tahu. Semua orang sudah paham ini, tapi masalahnya adalah apakah kita benar-benar sudah mendalami apa yang namanya proses itu? Apakah proses itu cuma sekedar kita mengerjakan sesuatu lalu kita dapat hasil? Ya, nggak seperti itu. Ya, jadi proses itu dalam sekali, deep sekali teman-teman. Proses itu melibatkan ya, ada yang namanya proses belajar di dalamnya ya. Ada yang namanya hambatan, ada yang namanya kesulitan. Jadi ada yang namanya hambatan, ada lagi yang namanya mengatasi hambatan. Ada proses tanpa henti di situ, ada doa yang tanpa henti setiap pagi, setiap malam, setiap sore kita doa di situ. Ada kemauan untuk bekerja keras dan ada yang namanya semangat untuk belajar secara kontinu dan ada yang namanya evaluasi. Itu semua adalah proses. Jadi bukan cuma sekedar kita melakukan sesuatu lalu kita mendapatkan hasil di situ, nggak seperti itu ya. Dan yang namanya proses itu kebanyakan orang masih berpikir sangat dangkal di situ. Bahkan tidak sedikit yang mencoba menggantikan yang namanya proses dengan yang namanya tools, software dan macam-macam. Ya mereka mikir dengan beli tools yang mahal lalu kemudian mereka bisa mengabaikan yang namanya proses. Ah, saya bisa mencapai hasil ini tanpa proses yang ribet. No, ya, itu tidak akan berhasil cara seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya hasil hanya akan ada proses. Dan yang tidak banyak orang sadari adalah proses itu hanya ada jika Anda mulai. Anda hanya bisa berjalan dari titik A ke titik tujuan Anda hanya jika Anda menyalakan mesin dan Anda injak pedal gas di situ. Disitulah Anda bisa Anda bisa bergerak dari tempat Anda berada menuju ke tempat yang Anda inginkan. Mau Anda punya Ferrari, mau Anda punya Lamborghini, mau Anda punya angkot sekalipun atau Oplet Mandra sekalipun, kalau Anda tidak menyalakan mesin dan Anda tidak injak gas, Anda akan tetap tinggal di tempat. Jadi alurnya teman-teman, alurnya adalah mulai proses hasil ya. Jadi seperti itu. Anda memulai proses, kemudian hasil. Mulai proses hasil. Itu adalah 3 step yang tidak bisa Anda abaikan. Ya, hasil tidak akan ada tanpa proses dan proses tidak akan ada kecuali Anda memulai. So, injak gas. Ya, start the engine, nyalakan mesin dan mulai injak gas. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan orang itu merasa terlalu mereka merasa inferior gitu. Maksudnya mereka masih nggak pede. Saya masih belum pinter, saya masih belum bisa ini, saya masih belum bisa itu. Ya, it's no problem gitu. Jadi yang penting Anda mulai dengan segala keterbatasan Anda. Kalau Anda nunggu pinter dulu baru mulai, Anda akan sangat terlambat. Pada akhirnya Anda malah nggak akan mulai sama sekali. Nah, disitulah masalahnya. So, Anda mulai dulu dari segala keterbatasan yang Anda miliki dari titik Anda sekarang dan kemudian Anda konsisten di situ. Jadi konsisten itu menghasilkan passion yang teruji oleh waktu. Jadi bukan sebaliknya ya, bukan pinter dulu baru konsisten, tapi Anda konsisten dulu baru pinter. Nah, disinilah poin pentingnya ketika Anda fokus belajar yang namanya copywriting. Jadi kalau Anda merasa saya masih kesulitan menulis copywriting, saya belum bisa menulis sebagus ini, saya belum bisa menulis copywriting yang bagus, no problem. Yang penting Anda mulai dulu. Setelah mulai Anda tingkatkan ya, mulai nulis, belajar, tingkatkan kemampuannya menjadi lebih baik, lalu nulis lagi, belajar lagi, evaluasi lagi, lebih baik lagi, dan nulis lagi, ulangi terus seperti itu teman-teman. Prosesnya seperti itu ya. Jadi
Bukannya kita menjadi pinter dulu baru nulis kopi, nggak seperti itu. Kita mulai dulu, kita belajar, kita tingkatkan skill, kemudian jadi pinter. Setelah pinter kita nulis lagi dan kita belajar lagi, meningkatkan lagi jadi lebih pinter lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kebalik, jangan salah fokus. Mulai sekarang ya, mulai nyalakan mesin, injak gas, dan silahkan melesat menuju ke tujuan yang Anda inginkan. Saya Rian Syah dan sekaligus mewakili sahabat saya Setia Kencana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.